Shalom. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum GKI Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, yang kami hormati Ketua Wilayah GKI Kalimantan Timur Bapak Pendeta Dr. Iwan Bambang, dan yang kami banggakan seluruh peserta Rakerwil keempat GKI Kalimantan Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rapat kerja wilayah keempat di Jemaat GKI Talisayan. Rapat kerja wilayah keempat Gereja Kemeh Injil Indonesia wilayah Kalimantan Timur dengan tema Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Talisayan 13 sampai 15 Mei 2025 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penayangan kompilasi sejarah Gereja Kemeh Injil Indonesia di daerah Talisayan. Pada tahun 1973, pekabaran Injil dimulai pertama kali oleh Pendeta Yohanes Sakai dan Pendeta Putu dari Kingmi, Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya dimulai di Desa Bangun atau sekarang Kampung Tembudan. Karena terbatasnya tenaga penginjil, sehingga Kingmi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Kingmi daerah Krayan mengirimkan tenaga penginjil, yaitu penginjil Yacang Yused, penginjil Andreas Padan, penginjil Ishak Barur, penginjil Roben Sim, penginjil Ramli Tae, penginjil Barnabas Pengiran, penginjil Marten Rayung, penginjil Julius Palung,
Penginjil Matius Panay, Penginjil Mutangsia, Penginjil Daniel Sidan, Penginjil Baru Kapung, Penginjil Russell Budut, dan Penginjil John Ukab. Pada tahun 1978, Penginjil Matius Panay ditunjuk sebagai koordinator penginjilan daerah Talisayan. Lalu pada tahun 1984, Penginjil Martin Udan menggantikan Penginjil Matius Panay. Dengan terbatasnya tenaga penginjil dari daerah Krayan, maka para tenaga guru yang berasal dari Krayan turut mengambil pelayanan dalam kelangsungan pelayanan di jemaat-jemaat. Beberapa guru yang memiliki jasa untuk turut andil di dalam pelayanan, di antaranya Bapak Salmon Sakai, Bapak Yagung Yused, Bapak Paris Selutan, Bapak Paulus Laput, Bapak Petrus Daring, Bapak Yohanes Panay, Bapak Amos Pengiran, Bapak Gerson Apad, dan beberapa lagi yang tidak disebutkan namanya. Pada tahun 1984 sampai 1990, GKII Daerah Krayan kembali mengutus beberapa tenaga penginjil, yaitu Penginjil Robin Farang, Penginjil Heber Daniel, Penginjil Yeremia Darius, Penginjil Abia Lasung, Penginjil Bernabas Lasung, Penginjil Mutang Hasan, Penginjil Penias Lasung, dan Penginjil Yudan Balang. Pada tahun 1990 sampai 1991, koordinator dalam penginjilan daerah Talisayan, yaitu Pendeta Rustam Thomas. Tahun 1991 sampai 1993, Pendeta Amos Turan. Tahun 1993 sampai 1995, GKII Daerah Krayan mengirim tenaga penginjil berikutnya, yaitu Evangelis Titus Jonathan, Evangelis Doni Piuk, Evangelis Simpson Lewi, Evangelis Stephen Libalang, dan Evangelis Heber Lidolf. Tahun 1996 sampai 1997 disusul Evangelis Yusran Akun dan Evangelis Juari Duatan. Selanjutnya, pada tahun 1997 sampai 1998, Evangelis Yeremia Darius sebagai koordinator penginjilan di daerah Talisayan. Tahun 1998 sampai 1999, Bapak Paris Selutan. Dan terakhir, tahun 1999 sampai tahun 2001, yaitu Pendeta Antonius Sinar. Tahun 2001, GKII Daerah Krayan menyatakan bahwa daerah Talisayan menjadi daerah mandiri dan tidak lagi dinaungi oleh GKII Daerah Krayan. Tahun 2001 sampai tahun 2006, Pendeta Antonius Sinar dipilih sebagai ketua daerah, Evangelis Saryanto Hadi sebagai sekretaris daerah, dan Bapak Paulus Laput sebagai bendahara daerah. Tahun 2006 sampai 2011, Pendeta Saryanto Hadi sebagai ketua daerah, Pendeta Juari Duatan sebagai sekretaris, dan Dr. Randus Mugianto sebagai bendahara daerah. Tahun 2011 sampai 2016, Pendeta Antonius Sinar sebagai ketua daerah, Pendeta Saryanto Hadi sebagai sekretaris, dan Bapak Paulus Laput sebagai bendahara. Tahun 2016 sampai 2021, Pendeta Berli Daud sebagai ketua daerah, Pendeta Saryanto Hadi sebagai sekretaris, dan Bapak Letdian sebagai bendahara. Tahun 2021 sampai 2026, Pendeta Saryanto Hadi sebagai ketua daerah Talisayan, Pendeta Antonius Christian Tiwau sebagai sekretaris, dan Vikaris Jokson Vianus sebagai bendahara. Sejak Injil masuk ke daerah Talisayan tahun 1973 sampai 2025, usia kekristenan di daerah Talisayan saat ini sudah mencapai 52 tahun. Lalu, Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Talisayan sejak tahun 2001 telah menjadi daerah mandiri, dan bulan Juli 2025 GKII daerah Talisayan genap berusia 24 tahun. Kini, Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Talisayan memiliki 12 jemaat mandiri, 3 pos PU, dan 1 pos PI. Indonesia daerah Talisayan memiliki 12 jemaat mandiri, 3 pos PU, dan 1 pos PI.
persembahan tarian Nusantara dari perwakilan remaja pemuda daerah Talisayan yang menunjukkan keragaman suku di GKI.
Sambutan pertama kepada Ketua Panitia Bapak Sasminto dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk saya menyampaikan beberapa kata sambutan untuk kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Wilayah Kalimantan Timur, Pendeta Dr. Iwan Bambang bersama istri beserta BPW Kalimantan Timur. Yang terhormat dosen-dosen Sekolah Teologi Tenggarong yang saya hormati. Yang terhormat hamba-hamba Tuhan sedaerah Kaltim beserta Rekarwil keempat yang saya hormati. Yang terhormat hamba-hamba Tuhan sedaerah Talisayan yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Yang terhormat seluruh anggota jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Kristus, segala kemuliaan dan puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Kepala Gereja, yang mempunyai pelayanan yang telah memberi kita kehormatan dan melayani Dia, dan penuh sukacita kita panjat syukur kepada Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada panitia untuk menspotkan pelayanan Rekalwil yang dilaksanakan di daerah Talisayan pada tanggal 13 sampai 15 Mei 2025. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga di mana kita diberi waktu untuk melayani Dia. Atas nama pemerintah, permintaan kami ucapan selamat datang kepada pembicara dan seluruh peserta Rekalwil dari berbagai daerah terkhusus dalam wilayah Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Bapak BPW GKI Kaltim yang telah memberi kehormatan dan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksanaan acara ini. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, berusaha untuk menjalankan kepercayaan ini secara maksimal dengan penuh semangat demi suksesnya acara rapat kerja wilayah keempat dalam tahun 2025. Kami mohon maaf dengan tulus bila mana dalam pelayanan kami kepada seluruh peserta rapat terdapat banyak kekurangan kami. Terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang telah berkorban keras bekerja secara maksimal sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan dan kuasa dan mengaruniakan segala berkatnya kepada rekan-rekan panitia semua. Terima kasih khususnya kami sampaikan kepada para donatur-donatur yang telah membantu pendanaan kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada keluarga yang telah dengan sukacita membuka pintu rumahnya untuk tempat
akomodasi peserta selama ini. Dan atas kehendaknya, lebih kita dapat melaksanakan rapat kerja wilayah keempat. Saat ini kami berharap dan mohon doa dan dukungan kita bersama agar kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhirnya. Demikianlah dengan penuh harapan dalam rapat kerja wilayah keempat ini kita semakin diperlengkapi dalam pelayanan di waktu yang akan datang dan kita dapat memperoleh banyak hal positif untuk maksimalkan pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Salam mengikuti rapat kerja wilayah keempat tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sambutan yang kedua, Ketua Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Talisayan dipersilakan. Shalom. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita pada malam hari ini oleh karena kasih-Nya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia yang pada malam hari bersama kita Bapak Profesor Dr. Daniel Ronda yang berkenan hadir dalam acara rapat kerja wilayah keempat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Bambang selaku Ketua Wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia bersama Ibu yang telah bersama-sama dengan kita malam hari ini. Puji dan syukur Tuhan telah menolong beliau hadir pada malam hari ini. Dan saya hormati seluruh pada pengurus wilayah Gereja Kemah Injil Kalimantan Timur yang sudah bersama-sama malam hari ini di tempat ini untuk melaksanakan rapat kerja wilayah keempat di daerah Talisayan. Dan yang saya hormati seluruh ketua-ketua daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya yang telah berbondong-bondong bersama untuk hadir dalam rapat kerja keempat ini sehingga membuat sukacita kami tambah-tambah sehingga kami ada sukacita besar yang meluap pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita semua disatukan untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan untuk melaksanakan tugas yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kegiatan rapat kerja keempat ini, sehingga kebersamaan kita semua hingga acara malam boleh kita laksanakan. Dan terima kasih banyak kepada Jemaat Talisayan yang telah bersedia untuk memberikan waktunya, tempatnya, tenaga, hartanya, untuk mendukung kegiatan rapat kerja keempat ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh para gembala, ibu gembala, para donatur yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan rakerwil keempat ini sehingga oleh karena kerjasama kita semua, kekompakan kita semua, malam ini kita boleh melaksanakan rapat kerja. Dan terima kasih pada donatur semuanya yang telah menyumbangkan hartanya dan semuanya untuk kelancaran kegiatan ini. Pertama-tama kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang mulia ini dalam pelayanan Tuhan. Saya percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala satu pun. Sebab firman mengatakan tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab pada malam hari ini, kalau kita ada malam ini oleh karena campur tangan Tuhan yang luar biasa yang telah membawa kita dalam kesatuan gereja Tuhan, dalam agenda yang besar, momen yang besar dalam rapat kerja keempat Gereja Kemah Indonesia Wilayah Kalimantan Timur keempat di Talisayan. Pada malam hari ini, atas nama Ketua Daerah dan Forum Daerah dan seluruh jemaat Tuhan, kami
mengucapkan selamat datang untuk Bapak sekalian yang dari berbagai daerah agenda rapat kerja wilayah ini sebagai tuan rumah, dengan harapan apa yang kami lakukan, kami persiapkan akan bisa maksimal. Belum baik kekurangan kami, keterbatasan kami dalam persiapan kami. Kami percaya bahwa orang katakan tidak ada gading yang tak retak. Ya, kekurangan kami, kelebihan Bapak Ibu sekalian. Karena kita hidup saling melengkapi, agar program Rakar Wil ini boleh terlaksana oleh karena kerjasama kita semua, subangsa kita semua, agar semua berjalan dengan baik. Dan akhir kata, tidak panjang lebar, saya mengucapkan selamat melaksanakan kerja wilayah keempat. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sambutan ketiga, Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Pendeta Dr. Iwan Bambang, dipersilakan. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Yang di luar shalom. Berarti suara ini sampai di belakang juga rupanya. Saya dari tadi ragu kalau suara ini tidak sampai di belakang. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan rapat kerja wilayah keempat dalam periode 2021-2026. Karena itu mengawali sambutan saya ingin menyampaikan rasa hormat pertama kepada Bapak Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, TSM. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan BPW, ada Sekretaris Bendahara dan biro-biro, serta ada unsur penasehat juga yang hadir, terima kasih. Kemudian yang saya hormati ketua-ketua daerah, dari 9 daerah yang sudah hadir semua, tidak ada yang tidak hadir pada malam hari ini, bersama dengan utusan daerah masing-masing, yang ada yang paling sedikit saya lihat dari Mahulu 4 orang saja, karena memang paling jauh. Kalau ke Talisayan inilah daerah yang paling jauh. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang saya hormati Ketua STT dan unsur pimpinan STT Tenggarong, sekolah kita yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia dan semua anggota panitia, serta seluruh anggota jemaat bersama dengan Gembala dan BPJ yang ada di GKI daerah Talisayan ini. Serta para tokoh gereja yang tidak saya sempat sebut satu persatu, serta seluruh jemaat yang hadir pada malam pembukaan ini yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya mau menyapa dan yang kita kasihi bersama-sama, ada misionaris kita dan calon misionaris kita, ya, saudari Ligit, misionaris kita di Taiwan, dan saudari Mariam, rencana misionaris kita calon ke Pakistan, ya.
Sri Lanka, sorry. Ya, puji Tuhan. Sri Lanka. Pada gilirannya nanti mereka akan menyampaikan perkenalannya secara khusus. Baik, sambutan saya secara organisasi kepentingan dalam rapat ini sudah saya tulis di dalam buku panduan. Tentu saya tidak bermaksud membaca dan menyampaikan ulang untuk apa Rakerwil ini, tetapi nanti Bapak Ibu peserta rapat kerja wilayah GKI Kaltim bisa membacanya. Dan besok secara jelas kita akan mendiskusikan hal-hal yang kita rencanakan untuk laksanakan di dalam rapat kerja ini. Malam hari ini saya hanya ingin menambahkan hal yang saya anggap penting di dalam rangka kita bertemu pada kesempatan ini. Yang pertama-tama kita patut mengucap syukur pada akhirnya kita sampai di genap 4 tahun di dalam periode ini dalam wilayah kita di Kalimantan Timur, Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana setiap kita melaksanakan raker itu berarti genapnya 1 tahun kita telah lewati. Dan kita sangat bersyukur oleh karena kita sungguh merasa bahwa Tuhan benar-benar bersama kita, menolong kita, dan memberkati kita. Ada amin? Karena kalau bukan itu Bapak Ibu, tentu hari ini kita tidak bisa melihat semangat kita dan sukacita kita, serta upaya maksimal kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Itu sungguh merupakan sukacita kita yang besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk benar-benar memberi perhatian kepada apa yang akan kita lakukan hari ini, besok secara penuh, dan pada akhir saatnya nanti kita akan kembali ke tempat pelayanan masing-masing. Yaitu rapat kerja yang telah kita agendakan ini. Karena saatnya kita akan mengevaluasi terakhir program kerja yang telah kita putuskan sebagai turunan dari pokok program yang telah kita tetapkan dalam konferensi. Oleh karena itu, kami sangat berharap kita memberi perhatian sehingga ketika nanti kita kembali ke daerah kita masing-masing, polanya akan sama dan itu juga yang akan dilakukan di setiap daerah. Karena di dalam rapat kerja terakhir ini, kita tidak akan membuat keputusan yang bersifat membuat keputusan strategis untuk sesuatu yang mau baru kita kerjakan, tetapi kita akan sungguh hanya menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan dan juga merekomendasikan apa yang perlu kita rekomendasikan untuk pelayanan kita yang akan berkelanjutan pada masa-masa yang akan datang. Karena itulah saya sungguh merasa bahwa pertemuan ini sangat penting bagi kita semua dan Bapak Ibu saya harap sama-sama pikiran kita bahwa kita merasa bahwa pertemuan ini penting dan sungguh bermakna bagi kita sekalian. Ada amin? Dan terlebih kita berada di Talisayan di dalam pertemuan kali ini. Bapak Ibu kenapa saya tekankan ini? Sebab dengan kita hadir semua di Talisayan melaksanakan rapat kerja di Talisayan pada kesempatan ini, maka tidak ada satu daerah pun lagi yang tidak kita kunjungi bersama-sama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Daerah kita di tempat ini, bahwa Talisayan sudah 24 tahun jadi daerah mandiri dan sudah 52 tahun menjadi bagian dari Kalimantan Timur, tetapi belum pernah ada satu event. Baik itu event koordinator interdaerah dan juga terlebih event untuk satu wilayah. Nah, ini baru pertama kalinya, karena itu beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, nanti yang terakhir itu konferensi itu di Balikpapan. Ya, tapi di Balikpapan ini tidak perlu kita memberi perhatian khusus karena terlalu banyak dia menyelenggarakan event kebersamaan bahkan nasional kan gitu. Tapi Talisayan ini baru malam hari ini. Oleh karena itu kita sungguh merasa bersuka cita. Bapak Ibu sering mendengar Talisayan. Nah inilah
Sebenarnya Talisayan ini dulu satu-satunya kecamatan yang ada di pesisir. Nah, sekarang ini sudah banyak kecamatan. Tetapi namanya belum kita ubah. Tapi ke depan dalam konferensi kami berharap sudah mulai dikaji nama baru untuk daerah ini. Karena daerah ini cocok dengan 5 kecamatan yang ada ini, apa cocoknya namanya kan gitu. Tidak lagi Talisayan. Ya, jadi boleh Berau Pesisir dan lain sebagainya itu, sehingga dengan demikian nanti akan mencakup. Kalau bilang Talisayan berarti hanya kecamatan Talisayan ya kan gitu. Padahal ini dari Tabalar sana. Nah, Tabalar sampai ke Teluk Sumbang. Jadi 5 kecamatan, nanti tolong dibicarakan. Kemudian yang selanjutnya, ini sekaligus kita ingin menyatakan kepada keluarga kita yang ada di GKI Talisayan ini, Bapak Ibu mungkin jemaat keluarga kita yang ada di GKI Talisayan sering mendengar bahwa gereja kita besar, tapi belum pernah ada kita melihat bukti-bukti bahwa ada keluarga kita yang ada di 10 kabupaten yang lain. Nah, hari inilah Bapak Ibu bisa melihat, dan Bapak Ibu dari 9 daerah dan sekolah kita, inilah keluarga kita yang ada di GKI Talisayan. Dan benar-benar kita adalah gereja yang terbesar di Kalimantan Timur pada saat ini. Jadi kemana-mana Bapak Ibu dari Talisayan akan pergi, nah, sudah bisa berkenalan dengan semua daerah yang ada, yang dari Mahulu, Kubar, di Kubar itu ada 2 daerah, lalu yang dari Kukar, kemudian Kutim, Berau, Samarinda, Balikpapan. Nah, Balikpapan itu mencakup luas, Pasir Panajam dan Grogot gitu. Jadi sehingga tidak ada satu tempat di Kalimantan Timur ini yang kita tidak punya keluarga. Jadi Bapak Ibu yang berasal dari Talisayan, saya ingin membesarkan bahwa mungkin Bapak Ibu merasa kecil dan sedikit, tetapi hari ini kami ingin datang menyatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita adalah keluarga besar di Kalimantan Timur. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi semangatlah di dalam iman kita kepada Tuhan, meskipun mungkin kita tidak semeriah dan sesemangat teman-teman kita yang jumlahnya lebih besar di daerah lain, tetapi itu hanya sementara di muka bumi ini. Pada saatnya kita pasti akan sama-sama di dalam kerajaan sorga sebagai sebuah kumpulan besar orang-orang yang telah bersama-sama percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, terlebih keluarga Gereja Kemah Injil. Puji Tuhan, dan pada kesempatan ini kita mengangkat tema sebagaimana yang telah terpampang di depan kita, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan kita tetap menekankan dan konsisten menekankan tentang misi kita untuk mencapai gereja yang bertumbuh dan berdampak itu dengan 3 misi, yaitu membangun dan membina gereja yang sehat, membangun dan membina gereja yang kuat, membangun dan membina gereja yang cakap melayani. Dan di tahun pertama kita sudah menjelaskan tentang apa itu bertumbuh, bertambah dan berdampak. Di tahun kedua penekanan kita adalah kepada bagaimana kita menjadi gereja yang sehat. Kemudian di Rakerwil yang kedua di Miau Baru kita menekankan tentang bagaimana kita membangun gereja yang kuat. Kemudian kemarin di Mahulu, Rakerwil yang ketiga kita menekankan tentang bagaimana kita membangun gereja yang cakap melayani. Dan hari ini kita ingin menjaga ketiga hal itu untuk menekankan hal itu bagi kita semua. Sehingga ke depan bahwa gaya hidup kita di dalam gereja Kemah Injil yang ada di Kalimantan Timur ini adalah gaya hidup yang betul-betul menjaga kita selalu sehat secara rohani, kuat secara rohani, cakap melayani, sehingga akhirnya bertumbuh, bertambah dan berdampak itu bukan sesuatu yang berdengung di periode ini saja, tetapi akan menjadi sesuatu yang terus menerus secara otomatis ada di gereja Kemah Injil yang kita cintai ini. Ada amin? Sehingga subtema kita pada Rakerwil ini adalah menjaga ini supaya konsisten berjalan sampai pada akhir periode ini nanti, sehingga akhirnya bahwa visi yang menjadi tema ini tidak hanya menjadi sebuah slogan saja, tapi benar-benar berdampak dan ada bekasnya dalam periode ini. Itulah sebabnya kami mendorong kita semua sisa 1 tahun ini terus didengungkan, sehingga pada tahun depan
secara keseluruhan kita akan mengevaluasi gereja kita secara khusus di Kalimantan Timur. Apakah kita benar-benar telah bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, saya berterima kasih yang sangat besar kepada jemaat-jemaat lokal, Gembala BPJ, dan seluruh jemaat, serta Badan Pengurus Daerah, Ketua Daerah, dan semua jajaran, dan juga sekolah kita. Karena Bapak Ibu lah yang membuat gereja ini bisa sampai pada situasi di mana kita telah mengalami banyak kemajuan dan banyak perkembangan. Kontribusi dan apa yang telah Bapak Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Karena memang di gereja kita ini pelaksanaan program itu adalah di tingkat jemaat melalui koordinasi daerah bagi kita semua. Pusat dan wilayah adalah yang membuat konsep itu bagi kita dan kita menjalaninya secara bersama-sama sebagai satu gereja sebagaimana yang telah kita dengungkan bahwa kita adalah gereja kesatuan. Oleh karena itu kiranya semangat ini tidak berakhir tapi akan terus menerus. Karena Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, seperti yang selalu saya ingatkan bahwa kiranya kita jangan pernah bosan-bosan untuk memberi perhatian dan untuk mengerjakan sesuatu di dalam gereja ini. Ada amin? Sebab Bapak Ibu, gereja inilah yang menjaga iman kita, yang menguatkan hidup rohani kita, yang akan memelihara kehidupan kita sampai nanti kita kembali kepada Tuhan. Sebab saya selalu katakan bahwa gereja ini penting untuk kita dari sejak kita lahir sampai kita mati. Karena itu kita tidak ingin gereja Kemah Injil ini tidak ada waktu kita mati, tapi dia akan ada sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga kenyamanan untuk berada di dalamnya itu benar-benar bergantung dengan kita. Sehingga kalau kita tidak mendorong diri kita untuk hadir, memikirkan, berkontribusi, bagaimana kita memberikan masukan-masukan yang penting dan baik bagi gereja ini, bisa saja gereja ini tidak akan menjadi sesuatu yang nyaman bagi kita. Sesuatu yang mungkin kita rasa tidak seindah yang kita harapkan. Padahal kita yang menyebabkannya. Oleh karena itu, kiranya kita semua yang menjadi pemimpin memiliki semangat yang sama seperti ini dan kita tularkan kepada semua anggota jemaat kita. Karena kenyamanan, keindahan kita di dalam gereja ini bergantung sepenuhnya kepada kita, bukan kepada orang lain. Karena itulah saya berharap bahwa pertemuan yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sukacita dan semangat kita bersama-sama. Ada amin? Kiranya tidak ada ketua daerah, ketua sekolah dan semua jajarannya yang merasa hanya dapat capek saja datang ke sini. Ya, tapi merasa bahwa ada hal yang sangat penting dan bernilai Bapak Ibu ada di sini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia, ketua dan jajaran serta ketua daerah dan jajaran serta saya belum sempat sapa tadi gembala-gembala yang ada di seluruh GKI daerah Talisayan ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengurus event yang sangat terhormat ini. Ini bukan sebuah pertemuan yang biasa-biasa. Saya selalu katakan bahwa ini pertemuan yang sangat-sangat terhormat di dalam gereja kita. Apalagi pada kesempatan ini jarang-jarang kalau dalam pertemuan itu ada presiden hadir, ada para bupati hadir, ada gubernur yang hadir, ya kan gitu. Nah, ini hari ini lengkap. Biasanya hanya sekretaris negaranya saja gitu. Kalau Sekum yang hadir kan, biasanya menteri keuangannya saja kalau Bendum yang hadir. Tapi kali ini kita mulai dari 2 tahun berturut-turut ini kita bersyukur presidennya langsung hadir. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Sehingga ini pertemuan yang sangat terhormat. Dan saya berharap semua panitia, jemaat, pengurus daerah dan teman-teman hamba Tuhan rasa sukacita menyambut, melayani semua hamba-hamba Tuhan ini. Dan doa kami Bapak Ibu semua selesai rapat kerja ini, kami berharap yang tidak hanya tertinggal capeknya saja, meskipun nanti ada rasa capeknya, tapi bukan capeknya saja yang tinggal, tapi ada rasa sukacita. Sebab telah melayani hamba Tuhan, telah membuat hamba Tuhan merasakan sukacita, dan telah membuat hamba Tuhan merasakan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Karena Alkitab berkata, air putih saja untuk hamba Tuhan itu banyak berkatnya. Apalagi kalau buat bitter, babi kecap,
ikan rebus. Belum saya lihat hari ini ya. Ikan goreng, ya kan? Bisa beritahu bagaimana pergi ke tempat rekreasi. Sukacita yang luar biasa dirasakan, dan itu Tuhan lihat kepada semua panitia dan semua jemaat. Tuhan akan berkati sebab hamba Tuhan yang ada sudah merasa diberkati dan merasa sukacita karena Bapak Ibu sekalian. Karena itulah saya berharap sukacita itu sungguh-sungguh penuh dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai panitia, badan pengurus daerah, dan semua hamba-hamba Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon maaf. Mungkin ada dalam koordinasi kita hal-hal yang Bapak Ibu lihat tidak baik dan kurang. Tentu kami tidak merencanakan hal-hal yang tidak baik yang Bapak Ibu bisa dapati dan lihat, tetapi itulah kelemahan kami. Atas nama Badan Pengurus Wilayah, kami bertiga secara khusus yang memang secara intent bertanggung jawab dalam acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Lalu saya terima kasih lagi kepada semua yang mendukung. Ya, tidak bisa sebut satu persatu. Pertama, Badan Pengurus Wilayah yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Mereka sangat mendukung acara kita meskipun beberapa tokoh kita tidak sempat hadir. Para penasehat kita yang tidak sempat hadir, mereka titip salam. Dan para biro yang tidak sempat hadir, mereka titip salam dan menyampaikan selamat sukses untuk acara kita. Dan berharap pada tahun depan kita akan berjumpa pada konferensi di Balikpapan. Karena itulah kiranya kita boleh mengikuti acara rapat kerja ini dengan baik. Benar-benar konsentrasi, jangan berpikir buru-buru mau pulang. Kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika telah selesai, masih ada waktu, lusa dan seterusnya bisa melanjutkan rencana untuk melihat destinasi. Karena Berau Pesisir ini penuh dengan destinasi wisata yang sangat-sangat baik yang perlu Bapak Ibu kunjungi. Dan terima kasih banyak untuk panitia yang telah memfasilitasi semua hal ini. Dan pada saatnya kami akan meminta Pak Ketua Umum untuk menyampaikan arahan dan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja kita ini dengan konsep yang telah diatur oleh panitia. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, selamat mengikuti rapat kerja ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sambutan keempat, Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, PHM, dipersilakan. Dilanjutkan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya kegiatan Rakerwil keempat wilayah Kalimantan Timur. Selamat malam, Shalom. Saya senang karena cuacanya terang. Karena tahun lalu menderita juga hujan ya Bapak Ibu. Di Mahulu ya. Itu kami disambut dengan perahu dan ternyata nubuatannya benar. Kata ya. Kami kena banjir. Pak Sendrat. Tadi juga hampir tidak mendarat karena kami sudah dekat sekali turun tiba-tiba naik lagi dan ke Balikpapan. Jadi siang baru tiba. Jadi tapi saya ada sukacita karena boleh mendarat. Saya kira hujan lagi. Ingat lagi trauma tahun lalu ya. Tapi hari ini saya boleh berkumpul bersama Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Saya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ketua Wilayah bersama BPHW, BPW, juga ketua-ketua daerah bersama jajarannya, dan juga ada ketua departemen penginjilan dan pengutusan yang bersama kami juga, dan juga tentunya tuan rumah dan hamba-hamba Tuhan semuanya yang hadir pada saat ini. Senang boleh berjumpa Bapak Ibu saudara-saudara. Ini pertama kali saya datang ke tempat ini dan saya berterima kasih atas sambutan yang luar biasa. Minta maaf kepada panitia dan jemaat
Bapak Ketua Panitia tidak sempat salamin semua satu persatu tadi. Tiba-tiba ada tarian muncul jadi tidak jadi salaman. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas kebersamaan ini. Hal yang saya ingin sampaikan, sebenarnya saya akan ungkapkan di khotbah dalam bentuk refleksi, karena perjalanan kepemimpinan saya sudah 9 tahun dan tahun depan sudah lengser, sudah turun. Namun saya tidak bisa mengungkapkannya di sini panjang lebar, nanti di khotbah saja sekalian. Saya menyampaikannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan kepemimpinan yang baru, dan dalam konteks 100 tahun GKII, di mana Dr. Jeffrey mendarat pertama kali di Balikpapan, dan saya mendapatkan begitu banyak surat dari Dr. Jeffrey yang saya baru baca sebagian, yang hatinya pertama-tama untuk orang Dayak. Saya rasa cocok kalau tahun depan ketua umum kita tuh orang Dayak. Setuju Bapak Ibu ya? Saya tidak menunjuk orang Bapak Ibu ya. Saya hanya memberi kisi-kisi saja gitu ya. Untuk kita doakan. Jadi Bapak Ibu ini saya serius Bapak Ibu. Saya serius. Ibu Krisi tadi barusan kirim 2 jam yang lalu. Surat Dr. Jeffrey, baik tulisan tangan dia, pengumumannya dia, selalu sebut orang Dayak. Mungkin ini 100 tahun kemudian harus ada orang Dayak gitu ya. Setelah Pak Matias Abai ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, tidak ada panjang lebar. Kalau tepuk tangan ini sampai ke sorga, kita tahu serahkan pada Tuhan ya. Tidak mendahului semuanya. Tapi ini bukan ajang politik, tahun depan bukan ajang politik, makanya tidak boleh ada kampanye-kampanye, tidak boleh ada tim ses dan pengumpulan dana, tidak. Kita semua serahkan dalam doa. Bapak Ibu yang kekasih, 9 tahun saya mengenal Kemenjil, dan maksudnya mengenal dalam arti saya lahir di Kemenjil. Tapi mengenal kepemimpinan ini, memang kata kunci yang paling utama adalah pentingnya pemberdayaan jemaat lokal. Itu hal yang penting sekali. Karena berbeda dengan sinode-sinode gereja lain yang memiliki unit-unit usaha lain yang begitu besar dan begitu banyak, kita memang hidup dari iman dan mengandalkan kekuatan jemaat lokal untuk menopang organisasi pelayanan ini. Itu sebabnya tugas kita dalam Rakerwil, Rakernas, Rakerwil, Rakerda, mari arahkan mata kita kepada jemaat-jemaat lokal, perjuangan mereka, pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Maka kita sebagai pemimpin berperan sebagai orang tua, ayah dan ibu, berperan sebagai penopang, pendorong, pemberi semangat, dan pendoa bagi mereka. Lalu seperti yang Pak Ketua Wilayah katakan, menjadikan kita bersinergi bersama, menyatukan hati kita. Karena jemaat lokal lah ujung tombak daripada semua visi misi yang kita susun dan kerjakan. Oleh sebab itu, nanti kiranya itu menjadi warna percakapan kita, dan mungkin dalam 5 tahun ke depan, raker-raker itu kita kombinasikan dengan rapat kerja murni, tahun depannya mungkin rapat kerja wilayah dengan retret pekerja, buatkan kombinasi-kombinasi. Sehingga ada percakapan-percakapan, di mana saya lihat itu terjadi di
Gereja Kemah Injil di Amerika, di Kanada, bahkan SIB tahun lalu ketika saya diundang juga, mereka ada rapat, mereka juga ada retret gembala. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, di dunia modern, rapat sudah lebih mudah dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu banyak waktu untuk kita rapat-rapat kerja. Tapi kita kombinasikan dengan pesta rohani. Pesta untuk menguatkan jemaat lokal dan juga gereja gembala-gembala yang ada di pelayanan. Yang selalu membutuhkan kekuatan, topangan dari kita semua. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Selamat mengadakan rapat. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom. Dengan ini saya menyatakan rapat kerja wilayah yang keempat, Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dinyatakan dibuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kepada Ketua Wilayah GKII, Ketua Daerah GKII Talisayan, dan Ketua Panitia Rakerwil dipersilakan untuk ke depan mendampingi pemukulan gong. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pengenal sebagai identitas peserta Rakerwil keempat wilayah Kalimantan Timur kepada Pendeta Yohanes Lahang STH dan Saudari Tabita ke depan. Evangelis Tabita. Demikianlah acara pembukaan rapat kerja wilayah keempat, wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan ibadah KKR.